Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini tanggal 22 Desember 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Keluaran 2 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Peti Pandan di Tangan Seorang Ibu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca tadi adalah merupakan kisah di mana ibu dari Musa ketika dia melahirkan Musa, dan pada saat itu ada peraturan yang dikeluarkan oleh Firaun bahwa bayi laki-laki harus dibuang ke sungai Nil, tapi bayi perempuan dibiarkan hidup. Bayi laki-laki akan dibunuh, tapi bayi perempuan akan dibiarkan hidup. Nah, kemudian kalau saudara lihat di ayat yang tadi saya baca, dalam kondisi peraturan itu maka melahirkanlah ibu Musa, yaitu bayi Musa yang lahir. Jadi Musa lahir. Dan Alkitab berkata di dalam ayat sebelumnya, bayi itu dipegang oleh ibu Musa selama 3 bulan. Tapi di ayat 3 berkata dia sudah tidak boleh lebih lama lagi menyembunyikan Musa. Dan kemudian kita melihat ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang ibu bagi Musa. Yaitu di ayat 3 yang tadi saya baca, dia kemudian mengambil sebuah peti pandan. Kata peti pandan ini bicara tentang satu keranjang yang dibuat berasal dari bulu-bulu bambu. Jadi bambu yang dibuat, bulu yang dibuat dianyam kemudian menjadi satu keranjang. Lalu dibilang dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Kemudian dia lem, itu seperti di dalam kitab Kejadian. Waktu Nuh membangun bahtera Tuhan, Tuhan itu untuk Nuh ada di dalamnya dan keluarganya, itu dia juga memakai pakal. Dibuat Tuhan, disuruh Tuhan untuk melakukan itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian ibu Musa ini meletakkan bayi Musa yang berusia 3 bulan. Ingat, Musa diletakkan di dalam keranjang atau peti pandan itu berusia 3 bulan. Nah, waktu dia diletakkan di dalam peti pandan itu, dan kemudian ibu Musa ini meletakkannya di laut Teberau, tapi tidak di tengah laut, di dekat sungai Nil, di tepi sungai Nil. Jadi dia tahu kenapa dia meletakkannya, karena dia tahu putri Firaun itu sering bisa mandi di situ. Ya, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mau membahas bagian ini, tapi yang mau saya beritahu buat saudara bahwa peti pandan di tangan seorang ibu itu sangat dahsyat. Kita mau lihat ada beberapa poin yang mau saya share pagi ini buat saudara dan saya. Dan kebetulan di hari ini adalah Hari Ibu. Yang pertama adalah peti pandan di tangan seorang ibu Musa ini dipakai untuk melindungi Musa dari peraturan di mana bayi laki-laki itu harus dibuang ke sungai Nil. Jadi ibu ini tidak membuang Musa di sungai Nil seperti yang diperintahkan oleh Firaun, tapi dia memakai peti pandan yang dia punyai, yang ada di tangannya, untuk menjadi alat di mana dia menaruh Musa di dalamnya supaya Musa terlindungi terlebih dahulu, tidak dilihat oleh orang itu bayi laki-laki atau perempuan. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa peti pandan ini sebenarnya sederhana, dari bulu-bulu bambu, bulu yang dianyam seperti kerajinan, dan kemudian dilem, dan kemudian ditaruh musala di dalamnya.
Ini hal yang sederhana, tapi di tangan seorang ibu itu menjadi hal yang luar biasa karena dia memakainya untuk melindungi bayi Musa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini bahwa di tangan seorang ibu, apapun itu dapat dia pakai untuk melindungi satu visi Tuhan yang terdapat di dalam anaknya, khusus yang terjadi di dalam Musa. Musa memiliki visi Allah yang besar. Allah punya visi yang besar di dalam Musa, dan itu tidak bisa dimatikan oleh Firaun. Dan Allah memakai tangan seorang ibu dengan menggunakan peti pandan untuk melindungi Musa. Yang kedua, peti pandan itu setelah ibu Musa meletakkan Musa di dalamnya, dia menaruh di tempat yang tepat peti pandan itu. Alkitab berkata bahwa dia menaruh itu di teberau, di tengah-tengah teberau, di ayat 3 yang tadi saya baca. Ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau, di tepi sungai Nil. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada hikmat yang Allah taruh di dalam ibu Musa ini. Ketika peti pandan itu dia sudah pakai untuk meletakkan Musa di dalamnya, dia diberikan hikmat untuk meletakkan itu di tengah laut Teberau, tapi di dekat atau di tepi sungai Nil. Kalau kita lihat perjalanan hidup Musa, saudara, bukankah di laut Teberau itu juga Allah mendemonstrasikan kuasa yang dahsyat melalui tangan Musa? Ini dahsyat. Ada korelasi yang Allah tunjukkan bagi saya dalam firman ini. Ada pewahyuan yang dalam bahwa Allah memakai tangan seorang ibu untuk menaruh visi Allah yang dahsyat, untuk melindungi visi Allah yang dahsyat di dalam Musa di laut Teberau itu. Dan di laut itulah yang berpuluh tahun berikutnya Allah mendemonstrasikan dengan memakai Musa. Allah kemudian membelah laut Teberau melalui tongkat di tangan Musa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, peti pandan di tangan seorang ibu itu dia sanggup meletakkan di tempat yang tepat, di mana Allah melindungi Musa, di mana Allah meluputkan Musa dari pembunuhan Firaun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bagian ini kemudian kita bisa lihat selanjutnya. Putri Firaun itu turun ke sungai Nil. Putri Firaun itu melihat peti pandan itu. Yang ketiga, peti pandan yang diletakkan oleh seorang ibu ini, oleh ibu Musa, ternyata itu bisa menarik perhatian Putri Firaun. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah peti pandan itu hanya dari bambu yang sederhana, keranjang yang sederhana, tapi itu menarik perhatian seorang putri Firaun. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya pagi ini, di tangan seorang ibu, mungkin dia membuat peti pandan yang sangat sederhana, tapi itu bisa berdampak yang besar bagi saudara dan saya sebagai seorang anak yang membawa visi Allah, seperti yang terjadi pada Musa. Kemudian putri Firaun mau tahu apa yang ada di dalam peti pandan itu. Dengan bantuan kakaknya Musa, putri Firaun kemudian menemukan di dalamnya ada bayi laki-laki, dan putri Firaun tahu itu pasti bayi Ibrani. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kemudian menaruh belas kasihan di dalam putri Firaun kalau kita baca ayat selanjutnya. Dan putri Firaun itu kemudian ditawarkan oleh kakaknya Musa yang tadi melihat Musa diletakkan ibunya dari jauh, bahwa dia bisa memanggil inang untuk menyusui Musa. Bayi itu, putri Firaun is okay. Dan apa yang terjadi? Yang dipanggilnya adalah ibu Musa sendiri. Jadi kemudian putri Firaun menyerahkan bayi Musa itu ke dalam tangan ibunya sendiri, ke dalam tangan ibu Musa, dan disusui sampai besar, sampai selesai menyusui baru dikembalikan kepada
putri Firaun, dan Musa kemudian dibesarkan di istana Firaun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu Musa ternyata tidak berpisah dari Musa waktu dia menaruh Musa di peti pandan itu dan diletakkan di Sungai Nil dan didapatkan oleh putri Firaun, karena Allah memakai dia untuk bisa terus menyusui Musa dan dekat dengan Musa. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mau meneguhkan saudara dan saya bahwa Allah memakai seorang ibu, Allah memakai peti pandan di tangan seorang ibu untuk melindungi visi Allah yang ada di dalam Musa, sehingga Musa tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa yang selamat dari pembunuhan Firaun. Tapi saya mau katakan di bagian yang lain, Allah juga memakai putri Firaun untuk membesarkan Musa sampai dia menjadi orang yang benar-benar siap masuk menjadi pemimpin yang luar biasa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Ada dua hal yang mau saya katakan dari semua yang saya bahas tadi. Ada peran dua orang ibu di sana. Ibu yang pertama adalah ibu Musa, bahwa di tangan peti pandan itu, di tangan peti pandan di tangan seorang ibu itu dapat membawa Musa menuju ke istana Firaun. Tapi yang kedua, Musa juga mengalami pertumbuhan bersama satu orang ibu, yaitu dengan putri Firaun. Di tangan putri Firaun peti pandan itu diestafetkan. Musa yang ada di dalam peti pandan itu tiba di tangan putri Firaun, dan kemudian dia dibesarkan di istana. Dan Tuhan mau katakan bahwa di balik kesuksesan Musa, di balik pribadi Musa yang diurapi Tuhan dengan luar biasa, ada jasa dua orang perempuan yang luar biasa, yaitu ibu yang melahirkan Musa dan menyusui Musa, dan ada ibu yang membesarkan Musa di istana Firaun, yaitu putri Firaun. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbalik pada tema yang saya angkat tadi, bahwa peti pandan di tangan seorang ibu itu sangat berarti bagi kehidupan visi Tuhan di dalam Musa, sehingga kita bisa melihat Musa dipakai Allah dengan luar biasa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, dan di tangan Musa ada banyak mujizat yang Allah kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan juga mau ingatkan bagi saudara dan saya hari ini bahwa apapun yang ada di dalam hidup saudara dan saya hari ini, sudah sesukses apapun saudara dan saya hari ini, sudah ada di titik yang paling dahsyat saudara dan saya dipakai Tuhan hari ini, ingat di balik kesuksesan kita ada ibu yang luar biasa yang memelihara kita, yang melahirkan kita, yang dipakai Allah untuk membawa kita sampai kepada hari ini. Kita punya ibu yang dahsyat yang menaruh kita di dalam peti pandan rohani sehingga kita terlindungi sampai hari ini. Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa apapun kita hari ini, peti pandan rohani yang Allah taruh di tangan ibu kita itu sudah membawa kita menjadi pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu jangan pernah mengecewakan ibu kita, jangan pernah berbuat hal-hal yang jahat terhadap ibu kita. Karena jika kita melakukan yang jahat terhadapnya, maka peti pandan rohani yang harusnya melindungi kita, itu akan berbalik menjadi malapetaka bagi kita. Mari di hari ibu juga di hari ini Tuhan mau ajarkan saudara dan saya melihat bahwa Tuhan memakai setiap ibu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita untuk melindungi visi Tuhan yang ada di dalam kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin. Salam mengerti bahwa peti pandan di tangan seorang ibu itu dahsyat dan luar biasa.